terkasih, ini adalah hari yang baru buat gerejanya, buat setiap kita. Dan saya percaya bahwa saat ini dunia sedang dipulihkan, seperti sedang direstart kembali, untuk supaya setiap orang yang ada di muka bumi ini hatinya tertuju kepada Tuhan, bahwa ada Tuhan di dalam segala sesuatu menjadi pengendali. Ketika hati kita berbalik pada Tuhan, kita akan melihat pemulihan terjadi atas segala sesuatu. 1 Korintus 2 ayat yang keempat. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Saudara, Paulus memberitakan bahwa dia memberitakan firman Tuhan bukan hanya memakai kata-kata hikmat, tetapi dengan kekuatan roh. Waktu firman Tuhan disampaikan dengan kekuatan roh, firman Tuhan itu mengubah keadaan, mengubah hidup orang. Firman Tuhan disampaikan dengan kekuatan roh, bahkan satu bangsa bisa dipulihkan. Wow, mengapa bisa terjadi? Saudara, Elisa pernah mengalami, bangsa Israel pernah mengalami. Saat itu terjadi kelaparan di mana-mana. Bahkan saudara, kelaparan itu begitu mahal barang-barang saat itu. Bahkan hari itu kepala daripada keledai berharga 80 sikal perak. Wow, mahal sekali. Tai dari para burung merpati berharga sangat 50 sikal dan sangat mahal. Keadaan hari itu makanan sulit di mana-mana. Tetapi firman Tuhan dengan kekuatan roh sanggup mengubah keadaan. Mari kita lihat apa yang dialami oleh Elisa saat itu. Saudara yang terkasih, saya ingin untuk kita melihat hal itu. 2 Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai ayat 26. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Saudara, yang terjadi hari itu kelaparan di mana-mana, barang begitu mahal, krisis terjadi. Bahkan ada seorang anak, dilanjutkan ceritanya, seorang ibu kemudian datang kepada raja dan dia menjual anaknya, saudara. Dan kemudian raja memberi, hatinya sangat perih karena melihat bagaimana anak sendiri dijual, anak sendiri dimakan, saudara, untuk supaya orang tidak kelaparan. Saudara, kita bersyukur bahwa kita Indonesia tidak mengalami hal yang begitu buruk. Tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa keadaan yang sangat buruk pun hari itu di Israel, Tuhan sanggup pulihkan. Kita bersyukur hari-hari ini bangsa kita Indonesia dipelihara sedemikian rupa. Dan seluruh bangsa sedang bergerak maju ke depan. Hari demi hari sedang dipulihkan semakin baik. Tapi hari itu keadaan bangsa Israel sangat menyedihkan. Tidak ada makanan, mereka makan bahkan kepala daripada keledai dihargai 80 sikal perak, 1/4 kap tai merpati dihargai 5 sikal perak. Sangat mahal, dan orang yang dulunya tidak makan itu menjadi makan, saudara. Bahkan orang memakan anaknya sendiri. Kelaparan di mana-mana. Tapi ini yang terjadi di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-30, ayat 32. Lalu Elisa duduk di rumahnya dan para tua-tua bersama-sama dengan dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memegang kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang, segera tutup pintu dan tahanlah ia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya
di belakangnya. Raja Israel sedang sangat marah karena keadaan bangsa. Kemudian raja ini teringat akan Elisa. Ada seorang nabi di bangsanya. Dan dia datang kepada Elisa, tapi dalam keadaan yang marah. Dan Elisa tahu bahwa raja akan datang kepada dia. Wow, sungguh luar biasa, saudara. Ayat 33 dikatakan begini, setelah dia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan Elisa. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap lagi kepada Tuhan lagi? Menurut saya, ini adalah ungkapan kekecewaan dari orang yang kecewa dengan keadaan, orang yang marah terhadap keadaan. Dia berkata, sesungguhnya malapetaka ini dari Tuhan. Saudara, hari itu bangsa Israel sedang mengalami peperangan dengan bangsa Arab. Dan semua harta mereka diambil, makanan mereka diambil, dan mereka tidak bisa keluar dari Samaria. Malapetaka bukan dari Tuhan. Malapetaka bisa dari kesalahan manusia, kesalahan kita. Tetapi diizinkan oleh Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tidak mungkin di dalam Tuhan yang baik yang tidak ada sedikit pun ketidakbaikan. Mengeluarkan pembenaran yang tidak baik. Kekeliruan orang, kesalahan orang, pengenalan orang akan Tuhan membuat orang salah mengerti. Seakan-akan Tuhan yang memberi malapetaka. Padahal tidak, saudara. Sehingga dengan itu dia berkata, mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Saya mau berkata itu adalah tipuan iblis yang seringkali iblis panahkan agar supaya orang kecewa kepada Tuhan. Tetapi baiknya raja ini datang kepada hamba Tuhan ke alamat yang tepat, yaitu Elisa. Apa yang dikatakan Elisa setelah itu? Di 2 raja-raja yang berikutnya, pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dikatakan begini. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Dengarkanlah firman Tuhan. Berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan. Mari saudara terkasih, saat-saat ini jangan dengarkan perkataan orang, jangan dengarkan perkataan yang negatif, tapi mari isi hidup saudara, dengarkanlah perkataan Tuhan. Seperti kata Paulus, aku memberitakan firman bukan dengan hikmat manusia, tapi aku memberitakan firman dengan kekuatan roh. Hari itu Elisa berkata, dengarkanlah firman Tuhan. Elisa mengucapkannya dengan kekuatan roh. Elisa adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Elisa? Tiba-tiba perkataan nubuatan terjadi. Mari pegang setiap perkataan nubuatan yang terjadi pada keluar dari mulut hamba Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan keadaan saudara. Dikatakan di sini, kira-kira besok waktu ini. Wah, saya percaya hari itu raja ini shock. Dia kaget mendengar berita. Kira-kira besok waktunya seperti sekarang ini. Wow. Kalau saya mau berkata, April adalah bulan yang terakhir. Di bulan April semua virus dihilangkan dari Indonesia, dan kita semua mengalami kemenangan di bulan Mei. Saya mau berkata buat saudara bahwa hari itu Elisa berkata, besok kira-kira waktu itu sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Begitu murah, rasanya mustahil. Tapi mari pegang firman Tuhan.
Mari pegang perkataan Tuhan lebih dari apapun. Ayat yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, menjawab Elisa, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ada dua jenis orang yang menanggapi firman. Satu, ada orang yang percaya dan menangkap firman Tuhan, menangkap perkataan Tuhan. Yang kedua, ada orang yang berkata tidak mungkin, mustahil, masakan hal itu. Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu terdapat terjadi. Ada jenis yang kedua, yaitu orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya mujizat Tuhan, padahal dia adalah perwira yang tinggi pangkatnya, yang selalu bersama-sama dengan raja. Saudara yang terkasih, percayalah Tuhan lebih daripada kekuatanmu. Semua pejabat yang ada di Republik Indonesia ini, percayalah pada Tuhan lebih daripada kemampuanmu. Percayalah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi lebih daripada pikiranmu. Percayalah firman Tuhan lebih dari apapun. Dan saya mau berkata, mari kita sepakat mau berkata, bulan April ini di Paskah, Tuhan bersihkan semuanya virus dari Indonesia. Dan bulan kelima kita akan mengalami kemenangan. Saudara-saudara kita yang orang Muslim mengalami lebaran yang penuh dengan sukacita. Kita mengalami kemenangan yang dari Tuhan, pemulihan ekonomi. Saya mau berkata saudara, bahwa ada dua jenis. Ada orang yang kedua tidak percaya, tetapi jawab Elisa kepadanya, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara, perwira ini benar ketika itu dia melihat apa yang terjadi. Raja Aram malamnya, kemudian seluruh pasukan mendengar seperti ada pasukan yang datang sangat banyak, dan mereka ketakutan, mereka menghilang, mereka lari, meninggalkan semua harta benda mereka, mereka meninggalkan semua emas, semua makanan yang mereka punyai. Raja Aram bersama seluruh pasukannya pergi lari tunggal-langgar dan meninggalkan segala sesuatunya dengan ketakutan. Saya mau berkata, di dalam nama Yesus, semua kuasa roh jahat, virus akan pergi keluar dari Indonesia, keluar tunggal-langgar dalam nama Yesus. Dan Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan pulihkan bangsa-bangsa di dalam nama Yesus. Dan saudara, mari percaya bahwa pemulihan terjadi. Perwira ini melihat kelimpahan terjadi, tetapi dia tidak mencicipi karena dia tidak percaya. Dia tidak menikmati. Bahkan kalau saudara baca berikutnya di 2 Raja-Raja 7 terus sampai ke bawah, dia meninggal di depan pintu gerbang karena dia didorong dan terinjak-injak di tengah orang menikmati pesta. Kemudian dia hanya bisa melihat, tapi dia tidak menikmati apa-apa. Oleh sebab itu, jangan pernah membuat hatimu tidak percaya. Karena hati yang tidak percaya membuat engkau tidak bisa menikmati apa-apa. Tapi saya berdoa, saudara menjadi seperti Elisa yang percaya dengan perkataan Tuhan. Saudara menjadi orang yang seperti Raja Israel, sekalipun awalnya dia tidak percaya, dia yang mempersalahkan Tuhan, tapi kemudian dia bertobat, dan kemudian dia melihat bangsanya dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini, mari saudara mendatang kepada Tuhan dan mintalah ampun kalau selama ini saudara tidak percaya, dan biar Tuhan memulihkan hati saudara, dan biarkan firman Tuhan terjadi atas hidupmu, kuasa Tuhan terjadi atas hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya rencana-Mu indah bagi setiap kami. Kami mau mengalami masa-masa yang baru.
Dan kami percaya bahwa ini waktu pemulihan atas segala sesuatu. Ini waktunya Engkau memberkati setiap kami, Engkau memakai setiap kami, dan Engkau berbicara bagi setiap kami. Engkau memulihkan keadaan kami lebih baik dari sebelumnya, 2 kali lebih baik, 7 kali lebih baik. Dan di dalam nama Yesus ini waktunya di mana pemulihan terjadi. Berkati setiap tanah yang ada di Indonesia, berkati setiap petani, setiap para nelayan, setiap para pengusaha bisnis-bisnis yang ada, gereja-gerejamu, saudara-saudara kami yang lain, saudara-saudara kami yang muslim, Tuhan Kau memberkati mereka. Kami berdoa Indonesia penuh dengan damai, Indonesia penuh dengan sejahtera, Indonesia terus bersatu, se-Indonesia diberkati oleh Tuhan. Ini waktunya untuk kita memperkatakan hal yang terus positif terjadi. Ini waktunya untuk iman kita terus naikkan, pengharapan kita terus naikkan. Sebab Tuhan berkata, apa yang kau percayai itu yang akan terjadi. Engkau akan melihat, engkau akan mencicipi apa yang kau percayai. Dan hati kami percaya kepada Engkau, Yesus. Engkau sanggup untuk menolong bangsa kami Indonesia. Kau sanggup menolong bagi setiap saudara kami, baik yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang mengalami masalah dalam keuangan Tuhan Engkau tolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Stay at home, social distancing, terus pakai masker, terus berjalan, memberkati, memberi makan, menolong orang-orang lain. Tuhan memberkati setiap saudara.